Sampai di mana ini? Nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatul isrun. Itu. Wal maqalatus salisatul isrun. Itu benar. Permula maqalah yang ke-23 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Talabtu asyaratan minal khisal fi asarati mawatina. Aku cari 10 perkara di 10 perkara di tempat 10 perkara, di 10 tempat dah, di 10 tempat. Justru aku dapatkan bukan di tempat itu adanya, di tempat yang lain, gitu ya. Pawajat tuh aku dapatkan yang 10 perkara yang di tempat yang aku cari malah bukan di situ adanya. Fi asaratin ukhra, di tempat 10 yang lain. Fi asaratu ghairi asaratil lati talabtuha, di 10 perkara yang bukan aku cari. Dah, contoh. Talabtu rib'ata, aku cari kedudukan yang tinggi, rib'ata darajat. Ya. Aku cari kedudukan yang tinggi, fit takabur. Ya, di dalam kesombongan. Jadi kata ulama, gue pengen jadi orang derajatku tinggi, akhirnya dia sombong. Dia apa tuh? Dia sombong. Begitu dia sombong malah kagak dapet, malah dia jadi rendah malah. Tuh. Kata dia kali kalau pangkat tinggi bisa dicari dengan cara sombong. Ya, orang pada takut. Orang pada apa tuh? Apalagi dia orang ada sombong, orang pada takut. Justru di situ kagak ada. Malah aku jadi apa tuh di situ? Jadi rendah, jadi hina. Ya. Aku jadi kagak banyak temen gara-gara sombong. Ya. Aku banyak yang menciin, yang katain. Tuh ya enggak? Sombong banget orang, belagu banget, dikata gitu mulu. Ya. Ternyata aku cari derajat yang tinggi, malah justru sebaliknya. Lawannya sombong apa? Tawadu. Begitu aku tawadu, ya kagak sombong, malah justru banyak yang apa? Yang temenin, banyak yang puji, ya kan? Banyak yang, iya tuh, gitu. Jadi kalau kita pengen punya derajat yang tinggi, Haji Nasir, jangan justru sebaliknya, kita kudu punya sifat tawadu. Arti tawadu apa tuh? Ya, rendah hati gitu. Coba dah kalau orang sombong, didemenin gak di kampung? Kagak lah, gak didemenin. Ya, justru orang yang rendah hati lah orang yang banyak yang sehingga orang banyak demen, derajatnya jadi apa tuh? Jadi tinggi gitu. Ya. Pawajat tuha pitawaddu, aku dapatkan derajat yang tinggi di tawaddu gitu ya. Apa tawaddu? Menerima kebenaran sekalipun datangnya dari siapa aja. Itu namanya orang apa tuh? Tawaddu. Kita tua, ada bocah nasihatin kita masih kecil, masih bocah. Buset udah tua. Ya, rambut udah ubanan, kulit udah keriputan, sembahyang yang rajin. Apa kata kita? Ya tong dah gue sembahyang dah tong. Nah, itu namanya apa tuh? Tawaddu. Ya. Ada guru hebat, kiai terkenal, dinasehatin sama orang biasa, udah terima, itu namanya apa tuh? Kalau kiai yang sombong kan, ya tawan gue belum, udah kata gitu. Itu namanya kiai lu tahun gue tong melutong ya, itu udah apal tong ya, udah kata gitu. Kalau tahu kiai tawadu kagak, alhamdulillah. Tuh kayak Sayyidina Umar tuh, khalifah, udah orang paling pinter ya. Kalau kata Nabi, kalau masih ada Nabi lagi setelah aku, Umar jadi apa tuh? Tapi Umar kagak pernah tuh nolak nasihat, sekalipun dari orang bawah. Iya, satu riwayat Sayyidina Umar minjem duit di Baitul Mal, minjem duit. Anaknya Abdullah bin Umar melebaran kagak punya pakai. Orang tua mana yang tega ngeliat anaknya pakaiannya jelek melebaran? Ayo dah. Ya enggak, ada enggak di sini nih di Poncol yang tega anaknya pakai pakaian jelek? Biar dia kagak punya duit pasti diapain? Iya, dipinjem-pinjemin lah, dilakonin.
kagak tega lihat anaknya pakaian jelek. Sayyidina Umar begitu. Ceritanya minjem ke Baitul Mal, ke rumah harta. Ya ke uang, ya kan dia pejabat, bisa ngambil duit ya enggak? Malah kalau sekarang pegawai negeri SK-nya diapain? SK-nya diapain? Digadein di bank, ya enggak? Lah kalau gue sih kagak punya SK, lah sampai punya SK gua. Ya. Nah, itu saking anaknya pengen pakai pakaian baru, bininya supaya pakaian baru, makan banyak. Ceritanya datang dah Sayyidina Umar dah sama pegawai. Kata Sayyidina Umar, gua minjem duit dulu dah. Berapa kek buat anak gua no Abdullah yang kagak punya pakai. Kata pegawainya begini, Baginda berani-berani minjem duit. Emang Baginda ya enggak tahu Baginda ya enggak umurnya masih lama. Ntar kalau Baginda mati siapa yang bayar? Kira-kira kalau kita marah nggak itu? Gua jejak lu. Buset, gua kan presiden. Tuh kalau kita Haji Nasir. Tapi Sayyidina Umar alhamdulillah. Gua lu apain? Gua lu ingetin, gua lu nasihatin. Balik aja Sayyidina Umar kagak jadi apa? Nah itu namanya tawad. Bener juga nih pegawai ini enggak. Emang umur gua tahu bisa jadi gua pulang dari sini. Apa gua apa tuh? Banyak nggak kita lihat ya orang seger-seger tahu-tahu modar banyak nggak? Iya. Nah makanya kata Siru itu la tarji ila solihati tuh godan la Allah godan ya'ti wa anta pilahdi gitu. Jangan kamu berangan-angan berbuat baik besok aja dah ya nggak? Besok aja dah. Bisa jadi besok lu udah di mana? Di lobang lan. Bisa jadi besok kita udah di mana? Di lobang. Banyak bu, tuh begitu kejadian. Ya, nah ini, ya. Jadi Sayyidina Umar siapapun yang memberi nasihat kepada dia terima. Itu namanya Sayyidina Umar orang apa tuh? Tawad. Padahal dia khalifah presiden, ya nggak? Amirul Mukminin. Nah gitu. Ya makanya kita nggak boleh ya, sombong. Kalau kita pengen derajat kita tinggi, jangan Apa tawadu kata Imam Fudail antah doa lil haqqi wa tanqadalahu wa taqbaluhu mimman qalahu. Kamu tunduk terhadap kebenaran. Kamu terima tuh kebenaran ya dari siapapun orang yang ngomong. Ada orang kagak sholat. Ya, kita kagak sholat. Apa dia bilang sama kita? Sholat tapi yang rajin loh. Nah, bagaimana tuh kalau kita ada orang sholat, ada orang nyuruh sholat sama kita. Yang nyuruh sholat kagak apa tuh? Kagak sholat. Bagaimana jawaban lo? Gue tanya. Jawaban lo bagaimana? Lu aja kagak sholat. Begitu jawabannya. Itu namanya orang kagak terima sehat. Mestinya apa? Alhamdulillah gue lo ingetin ya. Tuh. Alhamdulillah gue apa? Lu suruh sekalipun lu yang ngingetin kagak. Gitu. Rata-rata begitu sih orang ya. Kalau dinasihatin balikin, bukan terima. Udah kalau dinasihatin terima aja udah. Siapa juga yang ngomong terima. Ada pepatah begitu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, tuh terima apa yang diomongin, pandang lihat omongannya. Jangan lihat orangnya apa tuh yang ngomong, biarin dia kagak sholat ya enggak. Dan merintah kita sholat, terima aja dah. Bener nggak perintahnya tuh? Bener nggak dia tuh? Bener nggak perintahnya? Bener, ya udah terima. Jangan balikin, lu aja kagak sholat. Akhirnya dua-duanya kagak sholat. Tadi nilai begitu. Dah. Ya. Wa tola betul ibadata ghoyata ta'zimilillah fi sholah. Aku dapatkan ya, aku cari ibadah sehabis-habis pengagungan Allah bis sholat di ibadah sholat. Dia sholat rajin banget nih kiai ya, rajin banget. Akhirnya dia dapat apa tuh? Ibadah yang bener fil waro ya, kawajat tua al ibadata fil waro. Aku dapatkan ibadah di dalam sifat tawaro, apik di dalam mencari rezeki apik ya tuh. Ya, kalau halal dia makan, kalau haram dia apain? Dia tinggal begitu. Ini jangan pakai
kaidah begini, kaidahnya ada nih. Ya enggak? Tuh, kaidahnya bagaimana? Maju tak getar, membela yang bayar. Pokoknya kalau yang bayar biar salah kita apain? Sedih bener itu. Yo, ya, yang haram aja susah, apalagi yang apa? Halal. Begitu kaidahnya. Nauzubillah min. Artinya nih orang kalau ngomong begini apa aja dicaplok, apa aja dapain. Lihat ntar kalau begitu hidupnya nggak bakal apa tuh? Tenang. Karena yang udah makan barang haram mulu. Tuh, ya. Itu. Qala Ibrahim bin Adham al-waro tarku kulli syubhatin tuh. Wa tarkil padolat. Apa waro? Meninggalkan tiap-tiap yang subhat. Ini barang halalnya kagak danta, haramnya juga kagak danta. Namanya subhat, samar. Mendingan jangan diapain? Jangan dimakan. Ya, mendingan jangan diapain? Jangan dimakan. Tuh gitu. Apalagi watarkil padolat, meninggalkan berlebih-lebihan. Mentang-mentang duitnya banyak, apa yang dia pengen diapain? Udah beli apa yang dia pengen dia. Ya. Gue denger di sono ada tukang duren di Bogor pakai metik sendiri, ya gitu ya. Gue pengen datang ke Bogor dia, tuh, ya enggak. Padahal duren di Jaya banyak banget. Nah, datang kemana tuh? Iya, itu juga terlalu berlebihan. Jangan dah, tuh, ya. Jadi begitu juga di depan kita, makanan apa aja ada, semuanya diapain? Nah, kalau kondangan, ya. Nasi sepiring, gado-gado diambil, kembili diambil, oblok, jengkol, capcay, semua diapain? Semua udah sendok. Begitu makan bisa nggak kira-kira tuh? Apaan itu? Dasar rakus raka tuh. Ya akhirnya dia makan kagak. Yang begitu makan pasti nyisa tuh. Jadi yang kira-kira anu aja tuh, ya enggak gitu ya. Ini enggak boleh. Umpamanya dia makan semua juga buset kemelekeran kira-kira tuh. Kemelekeran. Kalau orang kemelekeran enak nggak kira-kira tuh? Bisa modar, kekenyangan. Itu namanya dia kagak apik, kagak waro namanya. Ya, jangan. Jadi yang kita enak aja kita makan, gitu ya. Makan yang enak emang dikit, ya. Yang dikit enak, habis udah enak tuh, ya. Kecuali lu habis makan, sebakul lu ngaji 3 jus, tuh mantep. Boleh nggak begitu gitu? Habis makan senampan ngaji 3 jus, boleh nggak gitu? Boleh. Zikir, la ilaha illallah 1000, boleh nggak kira-kira? Makan 3 bakul tidur. Nah itu kagak beres tuh. Adalah. Dah. Wa talabtur rohata fil hirsi. Aku cari kesenangan hati badan di dalam rakus. Waduh, nyari dunia. Bener banyak dunianya dikumpulin sampai miliaran triliunan. Ternyata begitu udah banyak bukannya ada kebahagiaan, ketenangan, malah makin apa? Malah makin gelisah. Yang ono belum diurusin, yang ini belum ono pajaknya belum dibayar, ono padi lagi digombeng tikus, puyeng. Ternyata katanya kesenangan adanya di mana? Di sederhana. Tuh bapak-bapak kagak ngerasain sih bergaul sama orang kaya. Saya sering banget bergaul sama orang apa tuh? Waduh, orang belum naik Mercy saya udah naik Mercy. Cuman punya orang. Ya enggak? Namanya bergaul sama orang kaya ya. Dia naik kita apa tuh? Saya anak kesayangan orang kaya, saya di mana aja. Tuh. Masih kecil sampai sekarang. Tuh. Tapi kalau saya lihat cerita dia, puyeng pala saya. Puyeng. Yang ono maunya begini, yang ono maunya begitu. Iya, yang ono begini. Puyeng gua aja. Gitu. Udah ya. Jadi gitu. Jadi usahanya mantep dah. Karena saking pengen jadi apanya nah? Berhasil. Ternyata di dalam kekayaan tersebut tidak ada kebahagiaan sama sekali. Yang banyak cuman
repot. Yang banyak cuma apa tuh? Repot. Pandangan orang doang Haji Nasir. Hebat loh, berhasil ya nggak? Padahal dia sendiri lagi apa tuh? Ya, repot, kagak nikmatin. Ya, apalagi udah sakit-sakitan. Sate kagak boleh. Oblok pantang, duren. Iya. Padahal duitnya apa tuh? Banyak tuh. Bubur doang makannya. Itu juga kagak boleh pakai garam. Aduh, ribet dah. Ribet gitu. Ribet. Yang enak, udah kaya badannya ibadahnya rajin tuh. Sama orang kagak tuh baru nikmatin tuh. Mantep tuh yang begitu tuh. Semuanya udah dapet ya. Semuanya dapet tuh. Udah dapet. Jawas tuh. Nah, yang begitu. Mana? Ya, yang begitu yang bagus. Wa talabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahron. Aku cari cahaya hati di sholat siang. Tuh, fi zurinas di sholat jahar itu waktu manusia lagi belum pada tidur. Ternyata yang enak sholat malam. Ternyata yang enak apa? Orang lagi pada tidur, kita apa tuh? Sholat. Pawajat tuhu fi sholatil. Aku dapatkan yang enak, yang anteng di hatiku. Sholat apa tuh? Iya tuh. Orang lagi pada tidur, pada ngorok, kita apa tuh? Bangun. Ngapain? Kencing. Bangun malam. Sholat. Khusyuk enak tuh. Khusyuk ya. Baca Quran juga pelan-pelan enak tuh kalau malam. Ya. Sholat juga kita baca tuh. Ya. Malah enak tuh. Orang lagi pada apa tuh? Pada tidur ngorok, kita sholat malam. Makanya ya kata Nabi, wa'lam anna sarofal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah oleh kalian, kalau pengen jadi orang mulia maka kudu sholat biasain. Sekalipun cuma 2 rakaat. Ini kadang-kadang ibu-ibu bawa bapak ngobrol sampai jam 12, jam 1 tidur lah, kesiangan. Udah kalau tidur begini ya, lu gua ajarin ya, lu udah tua ya. Jam 8 lu tidur ya. Jangan jam 12 lu baru tidur. Ya, jam 8 tidur, ntar jam 3 bangun. Gitu. Yang bagus tuh, yang udah ada tuh. Anak muda juga lebih bagus lagi anak muda. Ya, yang tua bagus tuh. Ya. Kalau Nabi kita udah habis sisa kagak ada apa-apa, tidur udah. Ntar bangun seger tuh. Ya, jadi biasanya tidur di awal malam jam 8 gitu ya. Apalagi maktuman ya. Ya. Jadi hatiku tenang sholat sendirian. Orang lain kagak lihat. Ini udah orang lain kagak lihat sholat sendirian, siang dia cerita jadi ketahuan juga. Ya Bu ya. Iya tuh. Datang ngobrol sama Haji Nasir, dengkulnya udah pegang-pegang, udah ketok-ketok. Kata Haji Nasir, ngapa sih diketok aja dengkul? Malam sembahyang kagak tidur gua. Ya ketahuan juga sama orang. Ya, jangan diomong-omongin. Ya, hanya Allah Ta'ala saja ya bah yang tahu gitu ya. Rasulullah SAW qala aqrabu ma yakun rabbu minal abdi fi jawfil lail akhir. Paling dekat-dekatnya Tuhan terhadap hambanya di tengah malam tuh, di tengah malam yang akhir, kira-kira jam 3 malam, jam 4 malam tuh enak udah bangun, seger dah gitu. Fa in istata'ta tantakuna mimman yazkurullah fitil kasa pakun. Kata Nabi, kalau kamu mampu usahain biar mampu kamu termasuk orang yang ingat Allah Ta'ala di jam 3 malam. Di jam 4 malam pakun, usahain supaya bangun. Tuh seger badan kita. Seger badan kita. Pakun, ayo bangun. Rawahu Tirmizi. Caranya bagaimana? Supaya bangun jam 3 malam, tidurnya di awal Ya, tidur begitu. Pengen bangun jam 3, tidurnya jam 2 malam. Lah melojos sampai pagi. Ya Bu ya. Nah, gitu ya. Wan Nasa'i wal Hakim. Ya. Apa lagi? Rasulullah qala raqatani ya qauma ibnu Adam fi jawabil akhir khairun lau minad dunya wa fiha. Tuh.
kata Nabi kita 2 rakaat yang dia sholat anak Adam di waktu malam yang akhir itu lebih bagus tuh Sam ketimbang dunia sama isinya. Dunia sama isinya memang dikit. Dunia itu langit sama bumi. Isinya apaan itu? Waduh macam-macam dah. Kita sembahyang 2 rakaat itu kalah wit tuh dunia sama isinya. Kita sembahyang di tengah malam yang akhir tuh 2 rakaat aja udah. Jangan banyak-banyak. Entar kalau udah mulai rasa hobi demen tambahin lagi berapa rakaat? Iya, kalau belum witir dah. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat juga boleh, 11 rakaat juga boleh. Tuh, 2 rakaat mau witir 1 jadi berapa? 3. Yang penting istiqomah. Itu ibadah begitu, Bu. Ini belagu banget baru-baru doang. Ya enggak? Sampai pagi. Besok aja kagak. Jangan. Jadi mulai dari dikit. Tuh, malah gak usah banyak-banyak udah. Ya enggak? Terlalu banyak ntar jadi jadi cepet apa bosen udah begitu aja dah. Dikit-dikit aja. Apalagi walaula an asuqa ala ummati la faratu malaim. Kalaulah kagak beratin aku terhadap umatku maka aku wajibkan yang namanya sholat saking hebatnya itu sholat apa tuh? Malam. Kalau Nabi kita wajib Haji Nasir. Nabi kita di samping 5 waktu sholat malam hukumnya wajib dia tuh gitu ya itu wajib di sholat malam diwajibin. Kenapa Nabi kita wajib? Lah, dia mah nggak bakal ketiduran Haji Nasir. Ya enggak tuh gitu ya karena memang itu ada perintahnya fatahajjad bihi nafilatalak tuh gitu ya. Ada nggak tuh di Quran? Tahajudlah kamu Muhammad sebagai tambahan daripada sholat yang maka hukumnya Nabi kita sholat malam hukumnya dia wajib. Kalau kita kira-kira bagaimana itu diwajibin? Berat gak kira-kira? 5 waktu aja berat apalagi sholat malam ya. Tapi usahakan jangan sampai kagak sholat apa tuh? Malam. Sekalipun cuma 2. Nah ini ngaji nih kita nih ngaji. Amalin kalau udah tahu. Jangan kagak diapain. Kalau kagak diamalin ilmunya nanti sia. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai situ.